Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jul Astari dengan NIM 206131087. Di sini saya akan membahas tentang jalur perdagangan Asia Eropa. Nah, jalur ini adalah Laut Mediterania, merupakan laut pedalaman yang merupakan di antara benua Eropa, Asia, dan Afrika yang mencapai wilayah seluas 2,5 juta kilometer. Nah, pada laut ini merupakan pelabuhan-pelabuhan besar yang telah menarik banyak pedagang Eropa, sekalipun telah terjadi hubungan perdagangan antara dunia Islam dan Eropa Kristen. Masing-masing memiliki rute internalnya sendiri, baik melalui darat maupun laut. Daerah-daerah bagian selatan masuk Italia didominasi oleh para pedagang Arab, sedangkan daerah utara yang berpusat di Laut Baltik dikuasai oleh para pedagang Skandinavia, Polandia, dan Rusia. Nah, pada selanjutnya jalur perdagangan Eropa Asia sebelum kejatuhan Konstantinopel yang berada di pusat perdagangan di Laut Tengah, yaitu yang pertama, pintu gerbang penghubungnya kegiatan perdagangan dan pelayanan kuno Asia Eropa. 2. Mengumpul, menyedia, dan memasok barang-barang kebutuhan bangsa Eropa. 3. Sebagai kota transit bagi pedagang yang akan melakukan perjalanan lebih lanjut. 4. Pemberian sarana tumbuhnya hubungan persahabatan dan kerjasama antar kota-kota dagang. Selanjutnya yaitu jalur perdagangan setelah jatuhnya Konstantinopel. Nah, proses penaklukan Konstantinopel yaitu oleh Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II dan mempersiapkan penaklukannya pertama kalinya mengadakan perjanjian perdamaian dengan Raja Nasrani atau Byzantium untuk beberapa tahun tidak akan saling menyerang. Pada masa ini Sultan Muhammad II menyusun kekuatan dengan mendirikan benteng-benteng yang sangat kuat di tepi Selat Bosporus. Alasannya yaitu untuk melindungi daerah kekuasaannya dari kekuatan asing. Kemudian pada bulan Agustus 1952 Sultan Muhammad II bersama pengawalnya mengadakan perjanjian mengelilingi benteng. Nah, selanjutnya faktor-faktor apa saja yang mendorong Eropa melakukan penjajahannya. Yang pertama, teori heliosis dari Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat, mendorong kawan-kawan Kopernikus ingin membuktikannya. Salah satunya ialah Ferdinand Magellan, pelaut pertama yang berhasil mengelilingi dunia dan membuktikan bahwa bumi memang bulat, serta laut-laut di bumi saling berhubungan. Teori ini membantah teori geosentris dan Ptolemeus yang menyatakan bumi datar. 2. Kisah perjalanan Marco Polo yang tertuang dalam bukunya yang ditulis oleh temannya Ruticello yang berjudul The Travels of Marco Polo. Selama ratusan tahun, catatan perjalanan Marco Polo ini menjadi sumber informasi tentang Cina bagi bangsa Eropa. Yang ketiga, penemuan kompas, mesiu, navigasi, peta, dan peralatan pelayaran. 4. Adanya ambisi untuk melaksanakan 3G, yaitu dengan mencari glory, gospel, dan selanjutnya Portugis dan Spanyol merupakan bangsa Eropa yang menjadi pelopor penjajahan samudera. Semangat para pelaut inilah yang selanjutnya mendorong penjajahan samudera oleh bangsa-bangsa Eropa lain. Nah, selanjutnya alasan pelaut Portugis yang melakukan penjelajahan di samudera, yaitu ada Bartolomeu Dias yang berhasil mencapai Tanjung Topan atau Tanjung Hampan di ujung selatan benua Afrika pada tahun 1486. Dan 2. ada Vasco da Gama yang berhasil sampai ke Kalkuta, India pada tahun 22 Mei 1498. Ada lagi Franciscus Xavier yang menyebarkan agama Kristen ke India, Maluku, Jepang, dan Cina pada tahun 1550-an. Dan juga
juga ada Cabral yang sampai ke Semenanjung Timur Brasil pada tahun 1500. Nah, selanjutnya alasan pelaut Spanyol yang menjalankan penjelajahan samudra, yang diantaranya ada Christopher Columbus yang berhasil sampai ke San Salvador, Kepulauan Bahama di perairan Karibia pada tahun 1492. Ia dianggap sebagai penemu benua Amerika karena memberi petunjuk jalan bagi bangsa-bangsa Eropa ke benua itu. Dan ada Amerigo Vespucci yang mempunyai nama Latin Americus Vespucci, merupakan salah seorang pelaut yang ikut dalam perjalanan Marco Polo karena jasanya nama Amerigo diambil sebagai nama benua Amerika. Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano, dua orang tokoh yang pertama kali berhasil mengelilingi dunia atas kebijakan ekspedisinya, itu Raja Spanyol yang menghadiahkan sebuah bola tiruan bumi bertuliskan "Engkau yang pertama mengitari diriku." Dan ada Ferdinand Cortés, yaitu pelaut yang dapat mencapai daerah Amerika pada tahun 1519. Dan ada Pizarro yang berhasil menaklukkan suku Inca di pedalaman Peru pada tahun 1532. Selanjutnya ada para pelaut Inggris yang melakukan penjelajahan samudra. Di antaranya ada Sir Francis Drake yang berhasil mengadakan pelayaran mengelilingi dunia, dan William Dampier berhasil mendarat di pantai barat benua Australia, dan ada James Cook berhasil mendarat di pantai timur benua Australia. Dan ada Matthew Flinders berhasil mengelilingi Australia dan membuat peta Australia pada tahun 1789. Dan selanjutnya ada penjelajahan yang dilakukan Belanda. Nah, di antaranya ada Barents yang berusaha mencari jalan ke Asia melalui kutub utara, dan ada Abel J. Tasman berhasil menemukan Pulau Tasmania, dan Cornelis de Houtman, di mana pada tahun 1896 kapal-kapal Belanda di bawah pemimpinannya sampai di pelabuhan Banten. Dan ada William James yang berhasil mendarat di Teluk Carpentaria, Australia Utara pada tahun 1666. Demikian kesimpulannya adalah Beniagasian Romawi merupakan faktor utama yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke dunia timur pada masa kejayaannya. Demikian itu dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.